Ada satu komplek di daerah Jakarta Selatan. Nah, ada satu waktu di tahun 2014, ada satu satpam baru gitu, satpam muda, umurnya 24 tahun, namanya Agus, kita sebut aja. Oke. Nah, di malam itu, untuk pertama kalinya, selama seminggu dia kerja di sana, dia harus masuk shift malam, jam 6 sore mulai, sampai jam 6 pagi. Si Agus ini shift malam sama Pak Burhan namanya, umurnya sekitar 60 tahunan, dan dia udah jadi satpam senior lah di sana. Sampai sekitar jam 12 malam, dan mereka harus mencar lah buat ngasih tahu jam keluarga komplek itu buat mukulin tiang listrik. Mereka berdua sepedaan tuh mencar. Biasanya sekitar 10 menitan habis ngeterin komplek itu, sapam-sapam itu ketemuan lagi di pos ronda depan yang tempat mereka ngumpul pertama. Terus masuk jam berikutnya mereka ngeter lagi. Pokoknya gitu terus sampai jam 5 pagi lah. Singkat cerita jam 12 aman, ngeter jam 1 aman, jam 2 aman. Nah, masuklah ronda di jam 3 ini. Dan akhirnya Agus ngerasain hal yang aneh di komplek ini pas jam 3 pagi dia ngeronda. Pas jam 3 pagi itu Agus mencar sendiri. Dia ngelewatin blok pertama dan blok kedua, ya biasa aja, nggak gimana-gimana. Waktu itu yang listrik tong 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 dari jam 3. Nah, pas masuk ke blok 3, Agus tuh ngerasa kayak kok dia ngayuh sepedanya berat banget. Padahal pas Agus sudah ngiter dari jam 12 malam sampai jam 2 pagi itu kan dia nggak ngerasa ada apa-apa kan, aman-aman aja kan. Dan sampailah di tiang listrik yang harus dipukul sama Agus di blok 3 ini. Nah, pas banget emang tiang listrik yang harus dipukul sama Agus ini persis di depan rumah kosong ini. Pas Agus turun dari sepedanya buat ngetok tiang listrik itu, Agus tuh dengar kayak ada suara gitu dari dalam rumah kosong itu. Ya kalau si Agus nih kayak nyari-nyari sumber suara dari mana gitu kan. Pas nggak nemu asal suara dari mana, si Agus tiba-tiba denger lagi dari rumah kosong itu ada suara kayak sini gitu, suara cewek, dan dia tuh denger dari atas rumahnya gitu. Jadi kayak rumah ini tuh gede banget dan 2 tingkat. Pas Agus nengok ke lantai 2 kasar sumber suara itu, si Agus tuh bener-bener ngeliat jelas banget dari dalam lantai 2 itu ada jendela. Nah, dia lihat ada kuntilanak berdiri di jendela itu. Aduh. Jelas banget berdiri kuntilanak gede gitu loh. Si Agusnya bener-bener takut banget. Dia langsung kayak balik ke sepedanya. Dia ngetok tuh cepet tuh yang kayak teng teng teng. Abis itu dia ngayuh sepedanya kenceng lagi tuh. Tapi baru beberapa kayuhan, tiba-tiba rantai sepeda tuh copot. Terpaksa lah dia harus turun dan nenteng sepedanya buat jalan, buat ngejauhin dari rumah itu. Nah, pas Agus lagi nenteng sepedanya sambil jalan, lagi-lagi Agus tuh ngerasa kayak berat banget. Tapi bukan sepeda yang berat dia tuh ngerasa badannya yang berat gitu loh. Buat jalan tuh berat banget. Di situ Agus sudah ngerasa capek. Dia mau berhenti tapi takut. Pas lagi jalan nenteng sepedanya, tiba-tiba Agus ditelepon sama Pak Burhan. Diangkatlah sama Agus kayak, "Pak Burhan, kenapa Pak?" Pak Burhan tuh suara tuh kayak rada panik gitu lah. Ngomong ke Agus kayak, "Gus, kamu udah ngelewatin rumah tua di blok 3 itu belum?" Agus nanya kayak, "Iya, udah Pak, kenapa emang?" Pak Burhan ngomong lah, "Gus, maaf Gus, saya lupa ngasih tahu. Kalau kamu jam 3 lewatin situ, kamu harus berhenti terus nyapa rumahnya. Kalau nggak penunggu rumahnya ngikutin kamu." Aduh. Tapi si Pak Burhan belum ngomong ke Agus. Agus kan baru tahu juga kan akan hal ini kan. Bener-bener Agus tuh gelagapan banget lah dan takut banget. Jadi dia tuh mau ngomong apa, mau jawab apapun juga diem. Beres banget Agus matiin telepon. Tiba-tiba Agus denger dari belakang dia persis ada suara cewek kayak ngomong, "Berat nggak Mas?" Pas Agus nengok ke belakang, ternyata ada kuntilanak lagi ada di punggungnya si Agus ini. Jadi selama ini nih si Agus tuh ngegemblok kuntilanak yang dia lihat di rumah kosong itu. Jadi cerita kali ini dari security sebuah rumah sakit di daerah Jakarta Selatan. Kita sebut aja security ini namanya Anto. Umurnya sekitar 37 tahun. Kebetulan pada saat itu Anto tuh lagi kedapetan shift jaga malam. Nah, sekitar jam 11 malam, pas banget ada OB lewat di lantai 4 tempat dia jaga. Dan kebetulan si Anto ini tuh lagi ngantuk banget. Dia nitip lah kopi ke si OB ini. Terus gak kerasa nih, udah sejam nunggu, kopinya si Anto tuh gak datang-datang. Akhirnya Anto jalan-jalan lah di lorong. Niatnya biar ngilangin ngantuk juga. Tapi pas dia lagi jalan di lorong, tiba-tiba dari ujung lorong tuh ada perempuan cantik banget pakai baju perawat. Lagi jalan ke arah Anto sambil bawa gelas kopi. Anto berhenti terus langsung ngeliatin perempuan ini. Tapi perempuan ini tuh jalan aja lurus ngelewatin Anto. Terus naruh kopinya di atas meja Anto. Terus bilang, "Kopinya Mas." Anto tuh di situ benar-benar cuma bisa diem aja, kayak matung gitu loh. Saking dia tuh sebenarnya nggak tahu kalau ada perawat secantik itu. Karena penasaran banget, Anto tuh sampai nungguin OB yang tadi lewat ke lantai 4. Sampai akhirnya kira-kira jam 2 pagi, OB-nya tuh baru muncul bawa kopi. Terus bilang ke Anto, "Mas, maaf ya lama, tadi saya bersihin ruangan yang ketumpahan kopi dulu." Terus Anto kan bingung ya, nanyalah dia, "Lah ini tadi ada perawat cakep banget ngasih kopi panas. Udah habis nih kopinya, lihat aja."
Ngedengar itu OB-nya tuh bingung banget. Dia cuma bisa jawab, "Gak tahu sih ya mas, saya gak nitip siapa-siapa kok buat bikinin kopi si emas." Pas lagi ngobrol begitu, tiba-tiba obrolan tuh keputus karena ada telepon masuk. Katanya tuh ada pasien meninggal di jam 2 malam di lantai 5. Akhirnya langsung siap-siap lah sesuai protokol rumah sakit, yang mengharuskan jenazah itu tuh kalau mau dibawa ke lantai bawah harus didampingin sama security yang jaga. Akhirnya dia naiklah ke lantai 5 pakai lift. Pas pintu liftnya kebuka, itu tuh udah ada kereta jenazahnya gitu di depan lift, Moy, Bi. Jadi cuman kerandanya doang gitu? Kerandanya doang, Moy. Tapi ada mayatnya? Ada. Wow. Akhirnya Anto ngedorong kereta itu untuk masuk ke lift. Dia mencet tombol liftnya. Begitu pintu liftnya kebuka, dia langsung masuklah sambil dorong kereta jenazah ini. Lanjut tuh didorong Anto ke kamar jenazah. Pas udah ditaruh Anto di kamar jenazah, Anto mau nyarilah petugas jenazahnya ini. Karena biasanya yang jaga di kamar jenazah tuh ada 2, Moy, Bi. Tapi setelah dicari-cari Anto ke ruang jenazah, ke ruangan tempat dokter sama penjaga itu, bener-bener gak ada tanda-tanda dari mereka. Akhirnya karena Anto ngerasa pengantaran jenazah ini juga salah satu tanggung jawab dia bener-bener nungguin sampai ada petugas yang datang. Terus dia nungguinnya di kamar jenazahnya? Iya, tapi di biliknya itu, Moy, sambil nonton TV. Terus pas Anto lagi asik nonton TV, tiba-tiba tuh bulu kuduknya Anto ini tuh naik. Dia merinding banget. Terus langsung lah Anto nengok ke arah jenazah yang tadi dia antar. Pas dia nengok, ya masih ada kereta jenazahnya. Tapi karena mau mastiin lagi, Anto akhirnya jalan lah ke kereta jenazahnya. Jadi dia sambil nelfon petugas yang jaga di lantai 5. Dia tuh mau mastiin kemana sih orang-orang yang di ruang jenazah. Nah pas teleponnya masih belum diangkat, Anto sambil berusaha buka kereta jenazahnya ini, kayak mau mastiin kalau ini tuh ada isinya kan. Akhirnya dia ngintip pelan-pelan. Pas udah kebuka dikit, Anto tuh ngeliat isi kereta jenazah ini tuh perempuan cantik yang ngasih dia kopi tadi. Oh shit. Jujur Anto di situ shock banget dan jadi heboh banget lah satu rumah sakit pada hari itu. Akhirnya karena semuanya penasaran, diceklah ke CCTV rumah sakit itu. Dan dari hasil CCTV itu adalah Anto tuh emang beneran ke lantai 5. Dia juga ngedorong, tapi yang didorong tuh gak ada. Sampai dia ke lantai bawah menuju ruang jenazah, juga postur tangan dan tubuhnya dia tuh kayak ngebawa kereta jenazah. Fuck. Satu airport yang ada di Jakarta, di ujung Jakarta, salah satu dari terminalnya ini bekas bangunan kuburan. Memang itu bekas kuburan ya ada gitu. Dan tidak semua jenazah juga mau dipindah. Dan juga nisan, ada beberapa nisan yang masih tertinggal di situ dan ditimbun. Wow. Dan ketika kita mau masuk ke apron ya, mau ruang tunggu yang kayak bentuknya muter itu loh. Iya. Di apronnya itu kan kita turun biasanya ada toilet yang di bawah. Iya benar. Salah satu itu memang ada beberapa yang cerminnya itu buram terus. Jadi dibersihkan ketika malam, nanti pagi buram. Jadi kayak kita mandi pakai water heater tuh loh. Iya. Dan ternyata ada beberapa orang yang mungkin penerbangan malam atau apa secara tidak sengaja mungkin refleks kan membersihkan, melihat kondisi di dalamnya. Jadi melihat seperti jendela, kemudian jendela itu view-nya langsung ke kuburan. Oh shit. Karena menurut cerita di bawah itu memang masih ada batu-batu nisan yang nggak mau dipindah. Jadi langsung diseratain dengan bulldozer gitu aja. Oh. Gunungnya nggak jauh dari Jakarta. Gunungnya itu Gunung Salak di daerah Bogor. Jadi ada satu cowok namanya Wisnu. Dia ini memang suka beberapa kali naik gunung lah. Dan Gunung Salak ini pun juga sebelumnya udah pernah naik, tapi bareng sama teman-temannya. Nah kali ini Wisnu nih naik gunung sendiri. Wisnu ini berangkat ngambil jalur Curug Nangka namanya. Dan dia baru sampai base camp itu sekitar jam 8 malam, kayak masih di bawahnya gitu loh. Awalnya dia masih lanjut ngedaki nih, tapi pas dia udah ngeliat makin malam, makin berkabut, akhirnya dia mutusin buat buka tenda dulu sekitar jam 9 malam. Wisnu udah beres, udah buka tenda, akhirnya dia masuklah ke tendanya. Sambil main HP, sambil nge-vape tuh dia coba tidur. Jadi tenda Wisnu ini kayak letaknya tuh di depan pohon gitu Bihnat. Nah pas lagi dia main HP sambil udah lilir gitu mau tidur, tiba-tiba dia berasa kayak tenda dia tuh kayak ada yang goyang-goyangin gitu dari luar. Geduk gitu loh. Akhirnya dia kebangun, terus kaget juga dan takut gitu, kayak dia mikir lah kayaknya di depan tuh ada yang gak beres. Tapi karena dia gak mau ngambil resiko juga buat keluar tenda, akhirnya dia tetap stay di dalam tendanya.
Udahlah, dia coba tenang. Tiba-tiba dia tuh ngerasa kayak tenda dia tuh atasnya kayak ada yang kejatuhan sesuatu gitu, keblak gitu. Ada yang kejatuhan tapi kayak nggak blesek ke bawah gitu loh tendanya. Nah, pas ada suara barang jatuh gitu, dia ngeliat di sekeliling tendanya tuh dari dalam tuh dia bisa ngeliat keluar tendanya gitu loh. Nah, pas dia ngeliat keluar tendanya tuh kayak ketutupan sesuatu gitu, Bi. Nah, dia tuh jadi nggak bisa ngeliat apa-apa, jadi kayak gelap gitu. Beberapa detik tuh gelap tiba-tiba semua dari dalam. Karena Wisnu udah panik banget, akhirnya dia ngurangin diri buat ngecek ke depan tenda. Dia bukalah resleting tendanya. Pas dia buka dan dia turunin resletingnya, dia ngeliat di depan dia persis kayak ada rambut gitu, Bi. Rambut tebel nutupin pandangan Wisnu gitu. Karena Wisnu kaget banget, Wisnu langsung teriak tuh, mundur ke belakang dan ngambil senter. Dan nyenter keluar, pandangan Wisnu tuh berubah. Jadi udah kayak pohon-pohon gitu depannya. Gak ada lagi tuh rambut yang nutupin tenda dia tuh, gak ada sama sekali. Dia langsung buru-buru lah keluar tenda buat ngecek sebenarnya tadi ada apaan. Pas dia keluar tenda, terus dia nengok ke atas tendanya, Wisnu tuh ngeliat di atas tendanya si Wisnu itu ada kuntilanak, Bi. Lagi duduk. Rambutnya kuntilanak tuh bener-bener panjang dan tebel banget sampai nutupin sebagian tendanya Wisnu. Wisnu yang ngeliat depan mata dia ada sosok kuntilanak, ya dia langsung lari lah. Gak pakai pikir panjang, akhirnya dia beberes, dia lipet tendanya dan akhirnya dia ngeberanin diri buat lanjut lagi ngedaki. Sekitar jam 10:30 malam, Wisnu jalan tuh, tetap naik ke atas, ngedaki sambil berdoa-doa tuh dia sendiri. Dan akhirnya Wisnu ngeliat ada satu orang di depan dia lagi turun, cowok. Karena dia ngeliat ada orang, ya akhirnya dia nyamperin lah dan diajak ngobrol sama si Wisnu ini. Udahlah, mereka berdua ngobrol sembari Wisnu buka tenda gitu. Dan ternyata cowok yang ketemu sama Wisnu ini emang baru dari puncak dan dia tuh mau turun, kebalikannya gitu. Si Wisnu nanya ke cowok ini, kok dia mau ngedaki sendiri? Ya cowok ini jawab, ya emang saya biasa naik sendiri mas kemana-mana gitu. Pas si cowok ini lagi siap-siapin barang bawaan dia buat turun, cowok ini ngomong ke Wisnu, mas, maaf mas, kalau nanti udah selesai ngedaki ketemu orang yang lagi di bawah, tolong sampein mereka mas ya, kalau mayat saya tuh jatuh di jurang deket sini. Anjing. Minta tolong cariin dan kuburin ya. Denger cowok ini ngomong kayak gitu, Wisnu langsung kaget banget lah kan. Dia tuh langsung nengok tuh ke arah cowok ini. Dan pas si Wisnu ngeliat ke arah cowok ini, Wisnu ngeliat tuh cowok itu mukanya udah pucet banget, Bihnat. Bener-bener kayak muka mayat itu, kebayang gak sih? Ya karena 2 kali berturut-turut Wisnu digangguin sama makhluk halus, akhirnya dia mutusin buat turun dan gak jadi ngedaki Gunung Salak ini. Dan dia tuh ngerasa kayak dia udah gak pernah lagi mau ngedaki karena kejadian di Gunung Salak ini.